Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, sukacita kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Kuasa, Pujian, dan Penyembahan. Kita ucapkan bersama, 2, 3. Kuasa, pujian, dan penyembahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. PowerPoint berikutnya, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Belum semuanya. Kita baca bersama ya, Mazmur 150 ayat yang ke-6. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, Ibrani 13 ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Keluaran 10 perintah Tuhan. Perintah yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan mau supaya Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah. Jangan ada Allah lain. Jangan ada sesembahan lain. Dan juga waktu Yesus dicobai, Matius 4 ayat yang ke-10. Waktu Yesus dicobai oleh iblis. Iblis sempat berkata kepada Yesus, semua itu, Matius 4 ayat 10, bisa minta tolong ditayangkan ya. Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis berkata kepada Yesus, tapi apa jawab Yesus? Ayat yang ke-10. Enyahlah, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus berkata bahwa iblis saja harus nyembah Tuhan. Engkau harus nyembah Tuhan. Apalagi umat tebusannya, umat ciptaannya harus menyembah Tuhan. Harus menyembah Tuhan, ucapkan bersama 2, 3. Harus menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Hanya kepada Dia saja kita menyembah. Hanya kepada Dia saja kita memuji dan memuja. Ya, Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia yang mengatur semuanya sampai detik ini. Kasih setianya enggak pernah berakhir. Dialah Allah pelepas. Dia Allah pembebas. Amin. Dia juru selamat, Dia pelindung, Dia gembala yang baik, Dia sumber segala yang baik buat kita. Oleh sebab itu layak Dia dipuji dan disembah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hari ini kalau detak jantung ini gak pernah berhenti selama berpuluh-puluh tahun kita ada. Denyut nadi ini gak pernah berhenti. Darah mengalir ke seluruh tubuh beribu-ribu kilometer sampai detik ini. Gak pernah lelah, gak pernah berhenti. Sejauh itulah kasih setia Tuhan buat kita. Jadi gak perlu cari yang jauh-jauh. Sudah terbukti ada di tubuh ini. Kasih setia Tuhan ada. Oleh sebab itu Dia layak dipuji. Amin. Dia layak disembah. Amin. Jangan pernah berhenti segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, sekilas sebuah pengertian untuk pembedaannya ya. PowerPoint berikutnya. Pujian ini bahasa Ibraninya halal. Ini bicara haleluya puji Tuhan. Ini bicara apa? Respon hati yang penuh syukur atas segala perbuatan dan kebaikan Tuhan. Pujian, pengagungan untuk semua kebaikan. Semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Ya, ini bicara spontan ya, spontan, satu luapan, ledakan sukacita. Kalau saya merenungkan ya, siapa di sini yang suka nonton bola? Suka main bola, suka nonton bola, ya kan?
mau nonton sekeluarga, mau nonton sendiri, ya, gol. Ya, bisa lompat, bisa teriak, bisa tepuk tangan, luapan sukacita. Ini bicara bola yang masuk ke gawang, gol ya, senangnya luar biasa, satu kemenangan. Tapi apalagi kita adalah umat-umat pemenang, Allah sudah mengerjakan kemenangan itu, amin. Dia Yesus yang mati dan bangkit, dia melucuti semua penguasa, ya. Dia menang dan kemenangan itu adalah bagi orang-orang percaya. Layak respon hati yang penuh syukur, pujian, pengagungan terus kepada dia. Nah, penyembahan ini bicara tentang respon kasih kita kepada pribadi. Jadi kalau pujian ini kita bicara tentang kita mengagungkan tentang semua perbuatan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kalau penyembahan kita lebih kepada respon kasih. Ini bicara apa? Hubungan kepada apa? Kepada pribadinya. Penyembahan ini bicara pengagungan kepada pribadinya. Ya, bukan perbuatannya tapi pribadinya. Kepada Tuhan. Ya, bahasa Ibrani-nya sakah. Ini bahasa Ibrani-nya ya. Meniarapkan diri sebagai penghormatan diri kepada pribadinya dan bukan perbuatannya. Jadi nyembah, tunduk, ada hubungan pribadi yang kuat. Dan tujuan utama dari pujian dan penyembahan adalah untuk memberi, mengagungkan, menyembah, memuliakan, bukan untuk terima. Ya, berikutnya. Tuhan mencari penyembah yang sejati. Yohanes pasal 4 ayat 23, saya mengutipnya. Ya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Orang percaya yang sudah ditebus, orang percaya yang sudah dibenarkan. Allah mau supaya engkau dan saya berjalan dalam jalannya Yesus yang adalah kebenaran itu. Hidup di dalam kebenaran. Jadi menyembah, kalau kita sudah dilepaskan oleh Yesus, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Kita berjalan dalam kebenaran. Allah mau supaya engkau dan saya ngikut nyembah dalam kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Umat, orang percaya, umat tebusan, sembah, sujud, puja. Enggak sekedar, ya pokoknya ada musik, yang penting lagunya banyak, yang penting menari, yang penting angkat tangan, yang penting goyang, yang penting suara. Tidak sekedar itu. Tapi ini bicara apa? Penyembahan, bicara kehidupan. Penyembahan, bicara hubungan, tunduk, tiarap. Ya, tunduk, tiarap. Ya, ini bicara apa? Tunduk penuh. Ya, saya memberi gambar ini. Raja Israel, setelah Saul ditolak, Tuhan menolak Saul. Tuhan mencari pengganti. Buat orang dengan jabatan tertinggi di Israel. Siapa yang Tuhan cari? Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari penyembah. Dan bukan sekedar penyembah sejati. Tuhan menemukan yang namanya Daud. Next. Daud adalah sang penyembah. Dia suka memuji Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Hatinya lekat dengan Tuhan. Hatinya cinta Tuhan. Hatinya cinta firman Tuhan. Ya, saya tidak akan banyak menceritakan tentang kisah Daud. Karena ini satu topik khotbah sendiri sebetulnya. Tapi bicara tentang penyembah sejati. Saya suka dengan statement-statement ini, kata-kata ini. Saya mengutip dari ayat-ayat yang Mazmur, kitab Mazmur itu ya. Saya kutip kata-katanya berkaitan dengan Daud sang penyembah. Bagaimana toh kehidupannya Daud? Ya, dia menyampaikan
kata-katanya dan doanya kepada Tuhan, hidupkanlah aku sesuai firman-Mu. Jadi seorang penyembah hidupnya itu ingin sesuai, selaras dengan firman, berjalan di atas firman. Dia juga berkata kepada Tuhan, buatlah aku mengerti petunjuk-Mu supaya aku mengikutinya. Dia berdoa kepada Tuhan, buat aku ngerti. Saudara, ini juga yang jadi poin doa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Daud, itu juga yang jadi doa saya gitu ya. Tuhan, hidupkan aku sesuai firman-Mu. Tuhan, buat aku ngerti petunjuk-Mu, perintah-Mu supaya aku ngikut, supaya aku jalan, buat aku ngerti. Dia juga berkata kepada, condongkanlah hatiku pada peringatan-Mu. Jadi hatinya fokus, hidupnya ada pada firman, ada pada hatinya Tuhan, ada pada pikirannya Tuhan. Dan dia berkata, aku memilih jalan kebenaran. Ya, berikutnya. Ini juga yang mengagumkan di ayat-ayat saya berikutnya. Saya tidak tulis ayatnya ya, saudara, nanti kepanjangan PowerPoint-nya ya. Dia berkata bahwa Taurat-Mu yang kau sampaikan itu lebih dari ribuan keping emas, saudara. Jadi dia mencintai Tuhan dan firman-Nya itu luar biasa. Dia membandingkannya, ya Taurat yang kau sampaikan lebih berharga dari ribuan keping emas dan perak. Perintah-Mu lebih dari emas, bahkan emas tua. Nah, ini kan sebuah perbandingan. Seperti apa itu? Kita dapat emas, dapat emas logam mulia ya. 1 gram gitu aja ya, aduh udah senengnya gitu ya. Ya, kalau seandainya nih minggu-minggu ada door prize, hampir setiap orang dapat nih ya. Ada yang 100 gram, 50 gram misalnya. Yang paling kecil 1 gram. Pada saat yang sama ibadah, Anda pilih yang mana gitu ya. Lumayan lah, segram berapa sekarang. Tapi enggak, ya Daud itu lebih. Taurat-Mu, perintah-Mu lebih dari ribuan keping emas, bahkan emas tua. Dan janji-Mu membuat aku gembira lebih daripada dapat banyak jarahan. Ya, jarahan itu kalau zaman sekarang ya dapat banyak harta. Oh Tuhan, janjinya, firman-Nya lebih. Penyembah sejati, orang benar, orang-orang percaya. Sampai sejauh mana engkau dan saya gairah akan Tuhan dan kebenarannya, gairah akan firman-Nya. Di titik itu menentukan apakah engkau dan saya penyembah yang sejati. Gak cukup datang ke rumah Tuhan tiap minggu, angkat tangan, sorak-sorak. Gak cukup, hati yang tunduk. Gak cukup kepala yang tunduk sampai ke tanah, tapi hati yang tunduk kepada Tuhan. Ya, next berikutnya. Sedikit lagi ya, ini bicara tentang Daud. Dia juga berkata seperti ini, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-Mu. Jadi ya, terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku. Ya, kita bisa lihat bagaimana ya dia sudah diurapi menjadi raja, ya, untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi Saul berbuat yang tidak baik kepada dia. Kesempatan untuk membalas 2 kali enggak dia gunakan. Dia berkata, aku menahan kakiku dari segala kejahatan. Penyembah sejati bagaimana? Ya, menahan kaki, menahan mulut, menahan tangan dari semua kejahatan. Bahkan ayat-ayat yang lain juga mengatakan bahwa pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tapi aku tidak menyimpang dari perintah-Mu. Jadi kalau kita itu sudah emosi begitu rupa kan biasanya fokus kita sudah beralih. Ego, emosi. Tapi wah Daud luar biasa. Ya ini teladan buat kita semua. Dan dia berkata, aku menjaga diri terhadap kesalahan. Ini saudara. Jadi dari beberapa statement, dari beberapa pernyataan ini saya melihat bahwa, dan kita melihat kisah-kisah Daud. Dia memang orang yang tunduk sama Tuhan. Gak cuma jidatnya yang tunduk sampai ke tanah. Tapi hatinya tunduk, hatinya lekat dengan Tuhan. Dan itu sebabnya firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 30. Firman Tuhan berkata, sebab siapa yang menghormati aku, ia akan kuhormati. Daud adalah pribadi, dia seorang gembala, pemain kecapi, ya. Dia seorang gembala domba, orang sederhana, ya, yang mungkin oleh orang tuanya nggak diperhitungkan begitu. Tapi dia takut akan, dia menghormati Tuhan. Dan siapa yang menyangka
kalau Isai bapaknya itu ya, bapaknya Isai juga nggak nyangka. Kalau ini loh ada orang yang menghormati Tuhan di padang gembala. Diangkat Tuhan, dipilih jadi gembala Israel. Jadi orang yang tertinggi kedudukannya di Israel. Saudara, siapa menghormati Tuhan? Ia akan dihormati oleh Tuhan. Amin. Jadi mari kita bangun hidup kita sebagai orang benar yang sungguh-sungguh lekat dengan Tuhan. Hatinya nyembah, kehidupannya nyembah. Ya, dan enggak hanya itu. Hati nyembah tapi mulut memuji Allah. Berikutnya, hati menyembah, mulut memuji Allah. Ucapkan bersama 2, 3. Hati menyembah, mulut memuji Allah. Sekali lagi 2, 3. Hati menyembah, mulut memuji Allah. Ini kehidupan yang dahsyat, saudara ya. Ini jadi renungan kita. Dia berkata di dalam kitab Mazmur, beberapa ayat saya kutip. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi ini satu komitmen. Ini satu pernyataan yang dia buat. Aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Di kala susah, di kala senang, di kala tertindas, dalam kesesakan. Aku mau tetap memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-Mu yang adil. Bibirku mengucapkan puji-pujian, lidahku menyanyikan janji-Mu. Saudara, ini bicara apa? Pujian, bicara areanya ada di sini, ada di mulut. Nanti kita akan merenungkan tentang hal ini. Jadi hati menyembah, mulut memuji. Hati menyembah, mulut memuji. Ini bicara kehidupan yang penuh kuasa. Next. Bukan yang begini. PowerPoint berikutnya. Nah, bukan yang begini saudara. Mulut sama hatinya beda. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh. Mulutnya nyanyi, suaranya oke, goyangnya oke. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan gak suka dengan penyembahan yang seperti ini. Tapi penyembah sejati. Mari kita belajar pada hari ini. Bahwa ayo bangun hati nyembah. Kehidupan lekat dengan Tuhan. Tapi mulut memuji Allah. Next. Kenapa memuji Allah? Karena Allah bersemayam, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Allah bertahta, Allah hadir, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Engkau padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi dengan pujian kita membangun tahta untuk Tuhan. Bukan berarti dengan kita memuji kita Tuhan menjadi raja. Dan pada saat kita tidak memuji Tuhan tidak menjadi raja. Enggak, Tuhan raja. Tapi saat kita memuji, saat kita memuja, kita sedang merajakan Tuhan. Israel mengalami kehadiran Tuhan lewat puji-pujiannya. Dan bicara tentang kuasa pujian dan penyembahan. Pujian, next. Bicara tentang kuasa pujian dan penyembahan. Kehidupan yang menyembah Tuhan adalah kehidupan yang penuh kuasa. Kehidupan yang memuja Tuhan dengan mulut ada kuasanya. Why? Karena Tuhan taruh di dalam mulut ini ada kuasa. Ya, Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya, ini ayatnya dijelaskan di Matius pasal 21 ayat yang ke-16. Dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi di dalam mulut kita, mulut bayi, bayinya jadi gede, ini kita, bayi yang sudah jadi gede. Dari mulut bayi Allah meletakkan dasar kekuatan. Ucapkan sama dasar kekuatan, 2, 3. Dasar kekuatan. Ini senjata ampuh, ini senjata mematikan. Ini kuasa dari Tuhan ada di mulut. Tuhan yang meletakkan itu. Jadi jangan main-main. Tuhan yang meletakkan itu. Dan itu apa bentuknya? Puji-pujian. Puji-pujian ucapkan sama. 2, 3. Puji-pujian. Tujuannya untuk apa? Membungkam musuh. Saya bisa minta tolong Ibu Sien-Sien.
Saya bawa ini saudara ya. Ayat berikutnya, PowerPoint berikutnya bisa ditayangkan. Sekali-sekali bawa, sekali-sekali bawa peraga ya saudara ya. Ini guru sekolah minggu. Ya, terima kasih, di sini dulu ya, di sini dulu. Firman Tuhan berkata, ayo kita baca bersama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 2, 3, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dulu ya. Saya menjelaskan bahwa kita punya musuh. Musuh apa yang dikerjakan oleh musuh? Musuh sudah ditaklukkan, kuasanya sudah dilumpuhkan. Tapi hari ini dia bekerja dengan satu strategi yang namanya tipu daya. Iblis mengaum-ngaum. Iblis mengaum-ngaum. Ya, mengaum. Ini bicara apa saudara? Mulut. Iblis pembohong. Amin. Pembohong? Ya. Dia bapak kebohongan. Ya, iblis pembohong. Dan dia menebar racun yang namanya kebohongan. Sok silahkan ibadah, tapi jangan dengar firman. Ibadah sok, pelayanan sok, silahkan. Ya, tapi hiduplah, jangan kudus-kudus lah. Ya, nyanyi sok nyanyi, tapi jangan sungguh-sungguh menyanyi. Ya. Terus, iblis mengaum-ngaum, ini bicara mulut. Tapi, mulut. Mulut. Jadi di dalam mulut ada kuasa. Bentuknya puji-pujian di dalam mulut kita. Iblis bohong, tipu daya, mengaum-ngaum. Tapi saudara, ada satu kuasa, senjata yang Tuhan taruh di dalam mulut orang percaya. Ini untuk apa? Membungkam. Jadi pujian, kuasa yang Tuhan taruh di dalam mulut untuk membungkam iblis. Paham? Oke. Sudah ya, nanti kelamaan. Terima kasih. Ini sebagai untuk menjelaskan saja. Jadi adu mulut. Iblis pakai mulut, orang percaya sudah dikasih kuasa di mulut. Jadi jangan main-main dengan mulut. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dari mulut yang satu memuji Tuhan, dari mulut yang sama mengeluarkan kutukan. Yakobus mengingatkan jangan seperti itu. Ya, ini di dalam mulut ada kuasa. Dan bicara tentang pujian menjadi dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk membungkam. Jadi jangan main-main dengan yang namanya puji-pujian. Mari kita sungguh-sungguh dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu Tuhan hadir. Kalau sudah Tuhan hadir, apa yang akan terjadi kalau Tuhan hadir, saudara? Mau nyanyi di gereja, mau nyanyi sendiri, mau nyanyi bersama dalam keluarga, Tuhan hadir. Dan pujian itu membungkam musuh. Ya, salah satu contoh. Iblis itu memang betul-betul alergi. Iblis setan itu, roh jahat itu alergi dengan yang namanya pujian. Ya, terbukti. Berikutnya. Ya. Waktu Saul sudah ditolak Tuhan dan dia ada roh yang menghinggapi dia merasa resah ya. Tapi dia manggil Daud dan Daud ngambil kecapi, dia memainkannya. Dan setiap kali dia melakukan itu, Saul merasa lega dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi saat pujian dinaikkan, roh jahat undur. Saat pujian dinaikkan, roh jahat undur. Saudara, ini satu realitas dan fakta, ada sebuah kisah kesaksian ya. Seorang anak Tuhan di Tanjung Priok, ini seorang koko gitu ya, kakak laki-laki koko. Satu hari dia dirasuki roh jahat. Jadi sudah berhari-hari dia dirasukin roh jahat. Dan dirasukin roh jahat, dia marah-marah begitu rupa. Pernah ngalamin ini saudara? Pernah lihat yang kejadian seperti ini? Marah-marah, gak ada yang bisa mengendalikan.
Dan kemudian sudah lapor ke gerejanya, lapor ke teman-temannya sepelayanan, tapi kasihan saudara keluarga ini. Enggak ada yang respon, saudara ya. Jadi gerejanya enggak tahu itu lagi libur atau bagaimana, saya juga enggak ngerti. Tapi dari teman-teman dan gereja tidak ada yang datang ke situ. Sampai akhirnya ini marah-marah, sampai mau loncat dari loteng segala, enggak mau mandi, bahkan telanjang bulat. Marah-marah, sorot matanya mengerikan begitu ya. Jadi adik, kemudian papa mamahnya itu sudah enggak bisa mengendalikan dia. Karena saking sudah kepayang, sudah enggak bisa mengendalikan, akhirnya minta tolong ke gerejanya mamahnya. Tapi ternyata di gereja mamahnya tidak ada pendetanya. Terus minta tolong lagi sama cabang dari gerejanya mamahnya mungkin ya, dari itu di Jakarta beberapa gereja sudah dihubungi, tapi ya ini kebetulan saudara ya, enggak ada yang datang. Kasihan sampai itu berhari-hari jadi enggak pernah gosok gigi, enggak mau makan, enggak mau mandi, udah buatek kali ya. Nah, tapi saudara, ini sang adik ini orang yang percaya sama Tuhan dan dia sudah lelah. Keluarga itu sudah lelah, sudah enggak tahu apa caranya dan dia berdoa. Tuhan tolong aku ya untuk ini nenangin kokoku, tolong aku, kasih hikmat sama aku. Nah, waktu dia mau berangkat ke rumah kokonya itu, dia digerakkan Tuhan untuk bawa kidung rohani. Buku kidung rohani, buku nyanyian. Dan dia bawa. Waktu dia masuk ke rumah kokonya ini, kokonya lihat dia dan di kamar dia lagi tidur-tiduran, dia bangun dan matanya nyorot, ya matanya membelalak begitu dengan suaranya yang ngaco. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh adik ini? Dia kan bawa buku kidung rohani itu ya. Terus dia itu nyanyi gitu ya. Nomor 41 dibuka, dia nyanyi. Lagunya apa ya? Dia nyanyi, habis itu ganti lagi, dia terus nyanyi. Dia enggak ngerti apa yang harus dia lakukan, tapi rasanya dia pengen nyanyi. Itu dia nyanyi dari buku kidung itu dibuka, habis sudah selesai berkali-kali ganti lagu yang lain. Terus dia nyanyi itu sampai setengah jam saudara. Dan tanpa disangka, kemudian keluarga itu bingung karena kokonya itu tiba-tiba bisa bisa bangun dari tidurnya dan dia menjadi tenang. Dan kemudian dia minta makan, dia makan. Setelah makan kemudian kok jadi berubah gitu ya. Terus akhirnya mamahnya nyuruh dia untuk mandi. Dan setelah mandi dan seterusnya, waktu mandi si adik ini tetap nyanyi. Tetap nyanyi kok jadi berubah. Dia terus nyanyi. Dan sampai singkat ceritanya si koko ini pulih sendiri. Tanpa didoakan, tanpa itu kokonya pulih. Dan waktu itu singkat ceritanya semua sudah aman dan terkendali dan kemudian si adik ini pergi dan waktu si adik ini pergi dia pesan karena harus kerja, dia pesan sama mamanya pokoknya kalau nanti nama-nama mama nyanyi ya, mama muji Tuhan ya, mama muji Tuhan. Dan ternyata saudara sejak hari itu si koko ini enggak pernah kambuh lagi dan roh jahat itu keluar. Ini anak Tuhan saudara, jadi enggak perlu pendeta. Jadi kalau ada yang kerasukan, ada yang diganggu roh jahat, enggak perlu panggil pendeta. Terus saudara, pertolongan yang pertama adalah diri Anda sendiri. Nyanyi, ya, buka hati sama Tuhan, ya, gaungkan kebenaran Tuhan. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita yang lebih besar dari roh apapun. Amin. Ya, berikutnya, pujian ini melumpuhkan kuasa iblis. Mazmur 149 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Biarlah pujian dan pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pujian pengagungan ada dalam kerongkongan. Nah, ini bicara bersuara. Jadi nyanyinya itu bukan nyanyi dalam hati, bukan nyanyi di bibirnya goyang-goyang, enggak, tapi bersuara. Ada pujian pengagungan di dalam kerongkongan dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ini bicara apa saudara? Saya jelaskan dulu, untuk melakukan pembalasan kepada bangsa-bangsa dan untuk membelenggu raja-raja dengan rantai, untuk melakukan pembalasan hukuman, ya. Ini bukan bicara kepada fisik manusia, tapi peperangan hidup orang percaya ini peperangan. Dan perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Musuh kita adalah pemerintah, penghulu, penguasa, roh jahat di udara, itu musuh kita. Dan untuk melawannya, ya di kitab Korintus dijelaskan bahwa ya
Kita tidak dengan senjata duniawi, kita di dunia tapi kita pernah enggak dengan senjata duniawi, tapi dengan senjata yang diberikan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa itu? Ya ini, pujian pengagungan di dalam kerongkongan, tapi tangan pegang pedang bermata dua. Ini bicara apa? Firman. Pujian dan kehidupan yang berpegang pada firman. Amin. Jadi konsisten, hidup konsisten dengan firman. Ya, hati menyembah, mulut memuji Allah. Ini bicara apa? Hidup yang penuh kuasa. Melumpuhkan, mengikat kuasa iblis. Ya. Ada satu klip, ini kesaksian dari seorang jenderal, mantan jenderal gereja setan. Saudara, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu klip pendek saja, 2 menit. Untuk menjelaskan bahwa bagaimana reaksi dan responnya itu iblis terhadap pujian. Ya, bisa minta tolong ditayangkan. Gereja setan punya kerja-kerja tertentu. Kerja pertama adalah penyusupan dalam setiap kali ibadah, termasuk dalam ibadah di gereja, persekutuan doa maupun KKR. Yang membedakan penyusupannya gerejanya. Jika dia gereja Pentakosta karismatik, kami menyusup hanya pada sesi firman Tuhan. Tapi kalau dia gereja Protestan Katolik, itu kami menyusup mulai dari ibadah pertama sampai selesai. Karena kami gereja setan punya pikiran bahwa gereja setan paling takut dalam satu hal yang namanya praise and worship. Anak gereja setan jika dia nyusup dalam satu gereja yang punya PW, yang punya praise and worship, pasti dia semaput di gereja tersebut. Nah, kami nyusup dalam hal tersebut bisa kelihatan di luar gereja Pentakosta karismatik, bisa dilihat di semua gereja. Waktu ada penyusupan anak gereja setan, dia akan kuasai lingkungan gereja, spiritual suasana gereja tersebut bisa kelihatan secara kasat mata. Kita bisa lihat waktu firman Tuhan lagi dibentangkan, hamba Tuhan yang ngomong tentang, kita buka dari kitab Yohanes 6 ayat berapa, kita bisa lihat jemaat terfokus ke firman. Tapi waktu masuk dalam sesi yang namanya khotbah, kita bisa lihat 100% jemaat yang hadir, 70% lagi sleep, 70% lagi tidur, 20% lagi ngerumpi, 5% lagi mikir film, 5% yang dengar. Puji Tuhan kalau 5%-nya dengar, kalau nggak ada ya haleluya. Ini bisa kelihatan dalam gereja. Nah, kami menyusupnya hanya dalam hal tersebut. Dan ini sama dalam setiap kali ibadah gereja, penyusupannya gayanya sama. Itu punya program kerja jangka pendek dan jangka panjang, maksudnya gitu. Program jangka pendeknya itu menyusup. Menyusupnya di antara orang-orang percaya itu di persekutuan, di ibadah dan di KKR. Nah, nyusupnya itu waktu apa? Tadi dijelaskan ya. Jadi kalau yang ada praise and worship-nya, ada pujian penyembahan dia enggak berani. Kalau dia ada di situ dia akan pingsan. Ini terbukti benar saudara ya. Kami di gereja Salatiga saya pernah saksikan itu ya. Di tengah puji-pujian enggak ada yang doain, saya cuma papasan aja sama orang cowok krempeng gitu ya di toilet. Saya masuk ke toilet, saya keluar dari toilet, ternyata orang yang papasan sama saya itu sudah terbang di gereja. Ini di dalam gereja saudara. Terbang, glepok, gulung, terbang, glepok, gulung, sampai gini, wah, gitu ya, terbang. Saya lihat orang terbang baru kali itu. Itu di tengah pujian. Singkat ceritanya akhirnya orang itu dilepaskan dan ternyata siapa dia? Dia adalah pemain leak Ponorogo. Jadi ada isi, ada ilmunya di dalam. Nggak tahan di tengah pujian penyembahan, nggak ada yang numpangin tangan. Tapi saudara, kita bisa melihat bahwa ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Amin. Ada kuasa dan itu harus dibangun. Itu harus dialami, itu harus dihidupi oleh jemaat Tuhan, oleh gereja Tuhan. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Pak Pendeta Daniel Panji juga waktu yang lalu, waktu beliau datang ke tempat ini, dia mendoakan para WL, para pemimpin pujian dipanggil. Saya mendekat, dia lagi ngomong apa? Apa yang dia katakan? Bangun tahta Tuhan untuk kota Tasik lewat pujian penyembahan di tempat ini. Jadi saat kita membangun pujian penyembahan, biarlah Tuhan bertahta untuk kota Tasik. Tuhan bertindak untuk Tasik. Amin. Saudara, bangun kehadiran Tuhan di rumahmu, di keluargamu. Dan kuasa iblis dilumpuhkan. Mari kita bangkit menjadi para Daud-Daudnya Allah di zaman akhir ini.
yang akan mengalahkan musuh. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mari kita bangkit menjadi Daud-Daudnya Allah yang akan membantai ya raksasa-raksasa di zaman akhir ini. Musuh-musuh yang besar. Musuh apa yang ada di Indonesia ini untuk Tasik. Apa itu? Bukan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa, pemerintah, penghulu di udara. Ayo bangkit generasi Daud yang akan mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Urapan Tuhan disediakan bagi gerejanya. Urapan Tuhan disediakan bagi orang-orang percaya. Urapan Tuhan disediakan untuk keluarga-keluarga. Engkau dan saya harus menang atas pekerjaan iblis. Karena Yesus yang sudah mengalahkannya. Tipu daya iblis, ayo babat habis. Dengan kuasa hidup benar dan kuasa puji-pujian. Poin yang kedua. Pujian membawa kelepasan. Ini satu fakta, satu realita yang kita sendiri sudah tahu beberapa peristiwa di dalam firman Tuhan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan seketika itu juga terjadi gempa bumi yang hebat. Sementara Paulus dan Silas berdoa, nah ini saudara, renungkan kebenaran ini. Ya semoga saudara diberkati lewat kebenaran. Sementara Paulus dan Silas memberitakan firman, dia didera, dia disiksa, habis itu dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Gak hanya dimasukkan, udah babak belur, ya saudara. Dia dipasung kakinya, dia gak bisa gerak. Penderitaan yang seperti apa ini? Tapi kita bisa melihat penyembah Tuhan, dia memberitakan firman, dia lakukan kebenaran, dia alami itu. Tapi seperti Ibrani 13 ayat yang ke-15, dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban syukur, pujian jadikan itu korban syukur. Gak hanya saat kita diberkati dan kita bersuka cita, tapi saat pergumulan, saat masalah, tindasan, tekanan ada, naikkan korban syukur. Karena di dalam korban syukur itu Allah hadir dan Allah bertindak. Jadi jangan tunggu masalah selesai baru engkau nyanyi pujian. Doa. Ya, di kisah Rasul, di kitab kisah para Rasul ini ada dua peristiwa ya, pintu penjara terbuka. Yang pertama itu Petrus. Petrus waktu di penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya. Saat jemaat dengan tekun mendoakannya, malaikat Tuhan datang membuka, ya, membangunkan Petrus dan membuka pintu itu dan Petrus dilepaskan. Pintu penjara terbuka saat jemaat tekun berdoa. Tapi di kisah ini kita bisa melihat pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Semua terlepas. Kapan? Saat dua orang yang sedang ngalamin penderitaan. Dia terbelenggu, dia dibelenggu. Ya, tangannya mungkin dibelenggu, kakinya dibelenggu, pintu penjara mungkin berlapis-lapis pintu. Tapi dia melakukan satu hal. Sembah, memuji Tuhan. Orang lain mendengarkan itu. Saudara, saat engkau lemah, saat kita sedang tertindis, doa. Saat sudah berdoa, iman jadi kuat, memuji. Nah ini loh, doa dan pujian. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa saat di titik memuji, itu titik kemenangan. Di titik memuji, seketika itu juga firman Tuhan katakan, terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Mungkin hari ini kau dan saya sedang ngalamin hal yang mustahil secara manusia, gak mungkin. Semua tertutup, semua menolak. Tapi ada pengharapan di dalam Yesus. Lakukan bagianmu. Doa memuji Tuhan. Tuhan akan lakukan bagiannya. Berikutnya, Yosafat juga ngalamin hal yang sama. Saat ya laskar yang besar datang mengepung Yehuda. Yosafat sebagai raja dia ketakutan. Tapi apa yang dia lakukan di tengah ketakutan itu? Dia menggerakkan umatnya, dia menggerakkan rakyatnya untuk bersama-sama berseru. Saat tekanan datang, masalah datang, himpitan datang, mari bersatu,
berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa dalam kesesakan kami berseru kepada Engkau sampai Engkau menjawab kami. Ini bicara apa? Doa. Mereka berpuasa. Yosafat menggerakkan ini. Tapi enggak hanya berhenti di titik ini. Ya, seorang nabi Yahasiel bangkit dan dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan bahwa Tuhan akan berperang ganti Yehuda. Ya, Yehuda akan menang. Saudara, ada pesan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita bicara berikutnya, 2 Tawarikh 20 berikutnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Saya menggarisbawahi kata mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya menggarisbawahi kata mulai. Saya tadi bicara tentang puji-pujian, sorak-sorai, pujian sorak-sorai. Ini merupakan satu titik kemenangan. Mereka berdoa, mereka berseru, iman mereka bangkit. Yosafat juga bangkit dan berkata, ayo percayalah dengan iman yang teguh bahwa Tuhan akan menolong kita. Dia menguatkan umatnya. Saat umatnya sudah kuat, dia menaikkan puji-pujian. Dan waktu mereka bersorak-sorai, Tuhan melakukan penghadangan. Ada titik di mana itu titik kemenangan, itu titik puji-pujian. Jadi hari ini engkau sudah bergumul, sudah berpuasa, sudah berdoa, sudah melakukan semuanya. Lakukan satu titik lagi. Bersorak, nyanyikan pujian. Tuhan hadir di atas pujian umatnya, dia akan bertindak. Amin. Jadi semua yang enggak mungkin. Kami di Salatiga saya pernah saksikan juga, ngalamin hal yang sudah enggak mungkin, sudah angkat tangan. Itu di tetangga di depan rumah kami, ya di Jalan Jenderal Sudirman, papa di sini, dia di seberangnya, soal orang om yang pembuat roti, toko roti, giling roti, tangannya masuk, jarinya masuk ke penggilingan roti. Sudah dipanggil dari semua orang ya, montir dipanggil, angkat tangan nggak bisa. Ini kalau diginiin tangannya jarinya pasti putus, om, nggak bisa. Ya, orang rumah sakit dipanggil. Orang rumah sakit mau ngapain, diapain, mungkin karena kesakitan, nggak bisa. Teman-teman tetangga semua dipanggil, nggak bisa. Dan yang terakhir Pak Pendeta dipanggil, papahnya Pak Wahyudi dipanggil, saudara. Pak Pendetanya ini sudah yang terakhir ini, pasukan terakhir gitu ya, panggil. Dan Pak Andreas Rusli datang, bawa satu stafnya, dia bawa gitar. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Pendeta? Montir sudah enggak bisa, orang rumah sakit dokter semua sudah enggak bisa. Semua tertutup, semua tidak mungkin, semua tidak bisa. Cepat, ini sudah berapa jam ya tangannya masuk. Tapi ayo satukan hati, kita percaya Tuhan menolong. Padahal enggak melakukan apa-apa Pak Pendeta. Belum melakukan apa-apa. Nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sementara nyanyi, semua nyanyi. Wah, nyanyinya ada kuasa dalam darah. Tiba-tiba mak lotak. Gitu ya. Jarinya bisa lepas sendiri dari mesin penggiling tuh lepas sendiri, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada yang nyentuh. Pak Pendeta tidak tumpang tangan. Tidak uyak-uyak, tidak pakai minyak urapan atau apa. Semua sudah angkat tangan, tidak bisa. Semua tertutup seperti pintu. Tapi puji-pujian ini fakta loh saudara. Ini kisah nyata. Itu yang saya tidak pernah lupa. Itu bisa lepas sendiri. Hari ini ada belenggu apa? Ada yang tidak mungkin secara manusia, tapi Tuhan akan lakukan. Angkat pujian, naikkan korban syukur pujian kepada Tuhan. Berikutnya sedikit lagi ya. Jadi pujian membawa kelepasan. Kalau yang pertama tadi apa ya? Pujian membungkam iblis. Pujian membungkam iblis, pujian membawa kelepasan. Mau lepas dari apa? Sakit, masalah, ya, Tuhan lakukan bagiannya, mari kita lakukan bagian. Yang ketiga, pujian itu
membawa kita ngalamin hadirat Tuhan. Ada sebuah kisah, jadi Raja Israel melawan Moab, ya Raja Mesa. Jadi Yoram, ini raja namanya Yoram, ini anaknya Ahab. Waktu memerintah itu si orang Moab itu biasanya pas kasih upeti gitu ya, ngasih upeti 100.000 domba gitu kepada Ahab. Tapi waktu Ahabnya meninggal, ini Yoram anaknya, si Mesa Raja Moab ini melawan ke Yoram. Nah, si Yoram ini minta bantuan kepada Yehuda, Raja Yehuda yang namanya Yosafat. Ayo bantuin kita dong gitu ya, melawan itu Moab. Oke lah, aku bantu kamu. Waktu dibantu dan lewat mana nih? Ya Edom. Mereka bertiga bersama Raja Edom, Raja Yoram sama Yosafat ini pergi untuk keliling. Waktu keliling 7 hari lamanya dia pergi, mereka tidak menemukan air. Jadi enggak ada air buat ontanya mereka, enggak ada minum buat tentara-tentaranya mereka. Loh ini gimana ini? Kita mau perang kok enggak ada air. Wah ini gimana nih? Tuhan mungkin menyerahkan kita nih sama orang Moab nih. Gimana nih? Nah, terus si Yoram berkata, ada enggak itu cari nabi gitu ya. Nah, Yosafat berkata, pegawainya Yosafat, ada Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa. Nah waktu Elisa dipanggil, Elisa sempat marah sama si Yoram. Oh apain lu panggil-panggil gua kali gitu ya. Sok panggil, ini kan penyembah berhala. Sok panggil tuh nabi-nabinya bapakmu sama ibumu tuh panggil. Apa nggak panggil gua gitu ya. Karena lagi minta pertolongan, minta tuntunan Tuhan. Tapi si Elisa juga berkata bahwa aku kesini nih kalau nggak lihat siapa Yosafat. Jadi dia datang, dia mau karena untuk Yosafat. Dia mau tolong itu untuk memberikan satu pesan. PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Nah, Elisa minta jemput seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dia minta dipanggilkan pemetik kecapi dan waktu pemetik kecapi itu datang, firman Tuhan katakan kekuasaan Tuhan meliputi Elisa dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia berkata-kata. Apa dia menyampaikan firman? Tetap ditayangkan ya. Jadi sementara dia mau menyampaikan pesan Tuhan, sementara pemetik kecapi itu memainkan, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Hadirat Tuhan datang, pesan Tuhan didapat. Dan dia menyampaikan bahwa biarlah lembah ini dibuat parit. Tidak akan ada angin dan hujan namun lembah akan penuh dengan air. Ya dan seterusnya dan dikatakan bahwa mereka akan menang atas Moab. Jadi saudara pesan Tuhan di dalam hadirat Tuhan akan ada pesan-pesan Tuhan. Pujian penyembahan membawa engkau dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saat hadirat Tuhan ada, pesan-pesan Tuhan akan kita tangkap. Inspirasi, pewahyuan, hikmat, kelegaan akan kita dapat. Nah saya sangat merasakan ini di doa siang kan kita juga intensif gitu ya, doa siang. Dan kemarin doa selama hampir 1 bulan saya rasanya, wah setiap hari doa rasanya. Saudara di tengah-tengah pujian penyembahan saya sering saksi di ibadah siang. Ayo tangkap pesan Tuhan, sementara pujian dinaikkan, sementara nyembah Tuhan, dapat sesuatu ya, dapat peneguhan, ya dapat klarifikasi, dapat ya konfirmasi dari Tuhan. Saudara, engkau dan saya untuk menjalani kehidupan ini, engkau dan saya butuh tuntunan Tuhan. Amin. Kapan itu didapat? Saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Kapan itu naikkan pujian penyembahan? Ayo, saya mengundang teman-teman doa siang, ya, doa pagi, doa malam, ada menara doa. Engkau tidak bisa leluasa nyembah di rumah, ada menara doa. Engkau bisa ambil ruang itu untuk berdoa, ada tim menara doa, ya. Saudara, mari alami berkat Tuhan, alami hadirat Tuhan. Dan kita masuk dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan juga yang terakhir. Biar hadirat Tuhan juga dan kemuliaannya nyata. Pujian membawa kita ngalamin kemuliaan Tuhan. Ini satu perikop yang bicara tentang tabut perjanjian dipindahkan. Ya, waktu tabut perjanjian dipindahkan.
Ya, apa yang terjadi di rumah Tuhan itu para penyanyi, mereka ya Asaf, Heman, Yedutun ya dan saudara-saudaranya, mereka berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, semua dengan peniup nafiri. Waktu mereka serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, ada awan kemuliaan datang. Ya, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kapan tabut perjanjian sudah dipindahkan, tapi kemuliaan Tuhan memenuhi dalam bentuk awan hari itu. Dan semua imam tiarap, mereka enggak tahan lihat kemuliaan itu. Kapan? Saat mereka serentak. Ini bicara apa, saudara? Kompak, sehati. Ini bicara apa? Kesungguh-sungguhan. Memperdengarkan paduan suara, nyanyi pujian syukur. Sambil memuji dengan ucapan lainnya. Yang saya mau tunjukkan kepada saudara, dari tadi ucapan syair lagu yang dinyanyikan itu bukan syair rintihan, ya, tolonglah aku, ya lagu-lagu yang rintihan. Tapi dari tadi kita melihat bahwa Tuhan nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Ini bicara sorak, ini bicara pengagungan, ini bicara kemegahan bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan datang. Hari ini kita ada di rumah Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Gak cukup kita datang dan nunggu waktu khotbah. Waktu nyanyi, jangan cuma bibir yang gerak, tapi kerongkongan bersuara mengagungkan Tuhan. Amin saudara. Biar kita membangun tata Tuhan dan tata Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, Tuhan akan lakukan banyak hal. Membawa kelepasan, membungkam musuh, mengerjakan mujizat-mujizat. Hadirat Tuhan datang, pesan-pesan Tuhan disampaikan buat engkau dan saya. Gereja Tuhan kuat, umat Tuhan ngalamin kemuliaan. Bicara tentang kemuliaan pribadi yang dialami. Saya kagum, saya sebagai penutup ya. Musik bisa siapkan diri sebagai penutup. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-11, 12, saudara bisa baca itu. Rasul Paulus, Rasul Tuhan yang dulunya jahat, tapi diubah dalam kuasa Roh Kudus. Ngalamin pemulihan, ngalamin pembaruan. Dia orang yang cinta sama Tuhan dan dia mau mati untuk Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di Kisah Rasul 19 ayat 11 itu? Ada banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam dan melalui Rasul Paulus. Apa yang terjadi? Sapu tangan yang bekas dia pakai atau kain yang bekas dia pakai. Saudara, ya. Kalau disentuhkan pada orang yang sakit atau kerasukan setan, orang yang sakit jadi sembuh, orang yang kerasukan setan, setannya keluar. Saudara, ini bicara apa? Hidup yang powerful, kuasanya Tuhan itu sudah enggak terbendung lagi atas hidup orang percaya, penyembah sejati, hati menyembah, mulut memuji. Rasul Paulus banyak ngalamin mujizat Tuhan karena memang ada kuasa dalam hidup orang percaya. Ada kuasa yang sangat besar atas doa orang percaya, tapi ada kuasa juga yang sangat besar atas puji-pujian dan penyembahan orang percaya. Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan? Berikan tepuk tangan. Ya. Jangan cuma nangkep kebenaran, tapi mulai hari ini bangun, datang ke rumah Tuhan, pulang hidup benar. Mulut benar, pikiran benar, matanya kudus, pakaian lenan. Itu bicara apa? Perbuatan baik dari orang-orang kudus. Jadi gak cukup kita nyanyi dengan seragam. Oke, bagus, tapi pastikan seragam batin berupa pakaian kudus. Karena hati menyembah, mulut memuji, kuasanya berlimpah-limpah.
kemuliaannya berlimpah-limpah. Untuk siapa? Gereja Tuhan. Untuk siapa? Untuk keluarga-keluarga, untuk komunitas-komunitas, untuk pribadi-pribadi. Mari masuk dalam kehidupan penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan. Karena porsi kuasa itu disediakan buat kita tanpa terkecuali. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak bisa untuk bangkit berdiri.